Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel Belajar Bahasa Arab menggunakan kitab Qasasun Nabiyyin lil Atfal karangan Syekh Ali Al-Hasani An-Nadawis, seorang ulama dari India. Sekarang kita memasuki cerita baru, yaitu cerita tentang Nabi Hud. Jadi Nabi Hud itu setelah Nabi Nuh baru Nabi Hud. Setelah Nabi Hud baru ada cerita Nabi Saleh. Nabi Hud itu kaumnya bernama kaum Ad, sedangkan Nabi Saleh itu nama kaumnya adalah kaum Samud. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Al-asifatu ini artinya, al-asifah itu badai lebih dari El Nino, La Nina gitu. Soalnya ini berkaitan dengan angin nanti, angin yang merusak, membinasakan akan kaum Ad. Ba'da Nuhin, al-awal ba'da Nuhin, ini judul yang pertama dari cerita Nabi Hud. Al-awalu ba'da Nuhin, bermula yang pertama itu ceritanya ba'da Nuhin. Itu setelah Nabi Nuh. Barakallahu fi dzurriyyati Nuhin, Allah memberkahi pada keturunan Nabi Nuh itu. Fantasyarat fil ardi, dan bertebaranlah zuriyahnya Nuh itu di muka bumi. Wa kana minha ummatun yuqalu laha Adun, adalah sebagian di antara zuriyahnya Nabi Nuh itu umat yang dinamakan umat itu Adun, yaitu umat Ad. Wa kanu rijalan aqwiya, adalah mereka kaum Ad itu adalah laki-laki yang kuat perawakannya, besar posturnya, ajsamuhum ka'annaha min hadidin, yang tubuh mereka itu ka'annaha, seakan-akan, jasad atau tubuh mereka itu min hadidin, terbuat daripada besi, saking kuatnya. Yaghlibuna kulla wahidin, yang mengalahkan oleh kaum Ad itu akan semua orang. Jadi semua orang selain kaum Ad itu bisa dikalahkan. Wala yaghlibuhum ahadun, dan tidak mengalahkan akan kaum Ad itu oleh seorang pun. Jadi di sini kaum Ad itu diberkahi dengan postur dan kekuatan tubuh yang luar biasa. Nanti kita akan lihat bagaimana kaum Ad itu apakah bisa memanfaatkan kekuatan yang diberikan, ataupun itu akan menjadi bencana bagi mereka sendiri. Wala yakhafuna ahadan, dan tiadalah kaum Ad itu takut ahadan, akan seorang pun. Wa yakhafuhum kullu ahadin, bahkan takutlah semua orang akan kaum Ad ini. Jadi ini sudah kayak preman sudah ini. Mereka menebarkan rasa takut dan orang-orang pun takut kepada mereka. Wa barakallahu li'adin, dan Allah memberkahi bagi kaum Ad itu fi kulli syai'in, pada segala sesuatu. Fakanat ibilu Adin wa ghanamuha, dan adalah onta-onta kaum Ad itu, wa ghanamuha, dan kambing-kambingnya, tamla'ul wadi, memenuhi akan lembah-lembah. Jadi fi kulli syai'in ini pasti ada umum dan khususnya. Jadi ini secara umum mungkin diberikan, tetapi tidak semuanya lah gitu. Jadi seperti Bilqis itu, kerajaan Bilqis itu kerajaan yang besar, yang Allah
merezekikan kepada kerajaan itu segala sesuatu. Tapi tidak segalanya sesuatu. Buktinya kerajaan Nabi Sulaiman itu tidak dimiliki lah gitu. Pasti ada pengkhususannya yang lain. Kita tidak belajar tentang itu. Fakanat ibilu adin wa ghanamuha tamla'ul wadi, adalah onta dan kambing-kambingnya itu memenuhi wadi. Wadi itu lembah-lembah. Wa kanat khailu adin tamla'ul maidan, adalah kuda-kuda kaum Ad itu memenuhi juga akan padang-padang, atau padang itu bukan lapangan, padang dah ya, padang rumput lah misal. Wakanat auladu adin tamla'ul buyut, adalah keturunan-keturunan anak-anak kaum Ad itu banyak sekali sehingga memenuhi rumah-rumah. Jadi di sini sempurna, di sini rezeki mereka itu, nikmat-nikmat mereka itu penuh dengan banyak anak, penuh dengan kuda, penuh dengan bahaim dah, penuh dengan hewan ternak, penuh dengan kesuburan. Wa idza kharajat ibilu 'adin wa ghanamuha ilal mar'ah, apabila keluar onta dan kambing-kambingnya kaum Ad itu ke tempat mar'ah, ke tempat pengembalaan, kana laha manzarun, adalah baginya tempat pengembalaan itu, manzarun itu pemandangan yang gimana, jamilun jiddan, pemandangan yang sangat-sangat indah. Wa idza kharajal atfal, apabila keluarlah anak-anak fis sabahi, pada waktu pagi, yal'abuna kana lahum manzarun jamilun jiddan, adalah keadaan mereka yang bermain-main itu, anak-anak itu, kana lahum, adalah bagi mereka, manzurun jamilun jiddan, itu pemandangan yang sangat-sangat indah. Wa kanat ardu adin, adalah tanah-tanah kaum Ad itu, kadzalika, begitu juga, ardan jamilatan khadra, adalah tanah-tanah yang indah dan subur. Ardu ism kana, kadzalika ardu adin di sini idafat, ardan di sini, ardan yang lain itu berarti menjadi khabar kana. Fiha basatinu wa uyunun katsirah, padanya tanah kaum Nabi Hud ini atau kaum Ad ini ada kebun-kebun. Basatin jamak dari bustanaini basatin. Wa uyunun katsiratun, dan mata-mata air yang banyak. Nah, sudah diberikan gembalaan yang banyak, tanah yang subur, mata air yang banyak juga. Nah, judul kedua, kufran wa adin, keingkaran kaum Ad. Walakinna adan lam yashkurullaha, akan tetapi kaum Ad itu tidak bersyukur ianya mereka akan Allah, ala hadhihi ni'ami, atas ini nikmat, al-katsirah, yang banyak. Wa nasiyat adun, dan lupalah kaum Ad itu apa yang dilupakan, kisah tufani, yaitu kisah badai topan yang telah terjadi yang telah terjadi pada bapak-bapak mereka, itu keturunan, karena mereka ini kan keturunan Nabi Nuh. Allati sami'uha, yang kaum itu mendengar akan cerita topan itu, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wara'au, dan mereka itu melihat, asarahu, akan bekas-bekas banjir bandang itu, fil ardi, di sekeliling tanah mereka. Jadi fil ardi itu di tanah mereka, di tempat tinggal mereka, berarti di sekelilingnya. Wa nasu, dan mereka juga lupa, limadza arsalallahu tufan, kenapa, apa sebabnya Allah mengirimkan badai topan, ala ummati Nuhin, atas umat Nuh. Wasaru, dan mereka menjadi
ya'budunal asnam, dan jadilah mereka itu menyembah berhala. Kama kanat ummatu Nuhin, sebagaimana ada dulu umat Nuh, mereka pun menyembah ta'budul asnam, yang mereka itu eh, menyembah berhala. Ta'budu berarti dihitungan ini. Dihitung kanat ya muannas. Wa kanu yanhituna al-asnam, adalah mereka kaum Ad itu yanhituna, mereka memahat al-asnama, akan batu-batu yang dijadikan berhala, minal hijarati, nah ini daripada berhala-berhala yang terbuat daripada batu, biaidihim, mereka memahatnya dengan tangan mereka. Tsumma yasjuduna laha, kemudian setelah memahat berhala-berhala itu, mereka pun sujud bagi mereka patung, wa ya'budunaha, dan menyembah mereka. Wa kanu yas'alunaha, dan mereka kaum Ad itu meminta bagi patung-patung itu, hajatihim, akan hajat-hajat mereka. Hajat maf'ul itu nasab, tanda nasab di sini kasrah karena jamak muannas salim. Wa yad'unaha, dan mereka kaum Ad itu berdoa kepadanya patung-patung, wa yazbahuna laha, dan mereka menyembelihkan bagi patung-patung itu satu sembelihan. Wa kanu ala asari ummati Nuh, dan adalah mereka itu atas bekas atau keturunan dari umat Nuh. Wa kanat uquluhum, adalah akal-akal mereka itu, la tamna'uhum, tidak mencegah mereka oleh akal mereka itu, min ibadatil asnam, daripada beribadah menyembah kepada patung-patung. Wa kanat uquluhum la tahdihim, adalah akal-akal mereka itu tidak la tahdihim, tidak menunjukkan mereka, maksudnya menunjukkan kepada kesalahan dan kebenaran terhadap penyembahan Allah. Wa kanu uqala fid dunya, adalah mereka itu sangat-sangat pintar ataupun pintar gitu, fid dunya, di dalam urusan dunia, aghbiya fid din, dan bodoh di dalam urusan agama. Udwanu Adin, nah ini permusuhan Ad kepada Nabi Hud. Nanti kita lanjutkan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.